Mana nih DPR kok diam, saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini. Biar kebenaran itu keluar. Apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah, atau hanya orang dewasa lah yang mendengar informasi ini? Silakan Pak Mahfud. Saya mengatakan itu, jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri, sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan TV One, Pak motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa, gitu. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain, gitu. Jadi begini, saya sudah jelaskan pertanyaan itu kepada Kompas TV, Budiman. Iyalah, masa saya suruh menjelaskan begitu? Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf, saya bilang, apakah buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya, itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua, perkosaan, gitu kan? Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Jangan ada yang ditutupi, gitu. Jadi penjelasannya itu aja. Saya tidak tahu menjijikan itu apa, gitu ya. Itu soal yang Nah baik, gini loh Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, tidak pernah saya bilang. Tidak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Beda loh, menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, enggak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh enggak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi Bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan, waktu itu digini sudah Dinda sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak.